Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada informasi mengejutkan ya. Apakah benar bahwa 4.000 suara pemilu dijual Bawaslu seharga 1,34 miliar kepada caleg ya? Apakah benar seperti itu begitu kan? Kalau memang ini benar terjadi, berarti demokrasi kita dijadikan sebagai ajang bisnis oleh orang-orang mereka begitu kan. Artinya ini sebuah kegagalan demokrasi kalau ini dijadikan sebagai bisnis begitu kan. Maka sebenarnya sebagai penegak pemilu seperti Bawaslu seharusnya ada dewan yang mengontrol Bawaslu ini begitu kan. Walaupun pengawas ya, dewan pengawas dan sebagainya, DKPP dan sebagainya, saya rasa itu masih kurang efektif di situ begitu kan. Kurang ditindak secara tegas. Akhirnya yang dibawa bisa saja itu bermain. Apakah ini benar? 4.000 suara pemilu dijual seharga 1,3 miliar. Kalau memang ini benar, ada nuansa-nuansa yang bersifat politis. Mereka tidak memikirkan siapa yang menang menjadi presiden, siapa yang menjadi pemimpin kita. Tetapi ada diktator atau yang dimainkan oleh sekelompok mereka, begitu kan ya, untuk menjadi memperkaya diri. Hal ini dijadikan sebagai bisnis begitu. Ini tidak boleh dilakukan kepada siapapun. Hati-hati. Saya melihat dengan hal seperti ini, apakah benar pertanyaan saya begitu. Kalau ada dugaan-dugaan seperti itu, siapa? Di mana? Mari kita analisis bersama. Apakah benar begitu kan ya? Jadi saya kira ini banyak nuansa-nuansa politis begitu kan. Walaupun tidak nyampe 4.000 misalnya, ya dengan seharga 1,34 miliar, setidaknya orang sekarang ini misalnya punya kepentingan-kepentingan tertentu. Wah, kalau sampai beli seperti ini, gimana? Dapat dari mana uangnya? 1,3 miliar begitu kan. Apakah nanti setelah jadi mau nyolong uang rakyat? Ini yang seharusnya kita perhatikan betul. Tidak boleh dilakukan hal seperti itu. Kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang. Mending ya berikan kepada rakyat di situ 1,3 miliar untuk menuntut bagaimana ya hal itu bisa dipilih dan sebagainya begitu kan. Kalau kalau Bawaslunya yang kemudian di lobby, wah ini kacau begitu. Saya kira saya sampai kapanpun begitu harus kita amati betul orang-orang seperti ini begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen. Bahkan ya memburuknya moral mayoritas manusia Indonesia setelah reformasi 98, hasil gerakan menumbangkan rezim Orde Baru tidak ada yang signifikan. Apapun dilakukan yang penting jadi duit. Apa ya, garong semakin menjadi, apapun dicari akal untuk dirusak. Pemilu di 2024 memang sudah rekayasa untuk curang dalam pelaksanaannya sangat brutal. Sebagai indikatornya, tidak sekalipun pemerintah dan KPU melantunkan mars pemilu yang banyak mengandung makna dan arti setiap bait lagu tersebut. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen dan yang berkomentar itu begitu. Udah nggak heran, benar kata almarhum Kasino, ngerti kita ya. Negeri kita nggak kekurangan orang pinter, cuma kekurangan orang jujur. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Kalau kita melihat dengan sebuah realitis ini, jangan sampai demokrasi kita digadaikan dengan adanya seperti itu. Siapapun kayak mulai dari caleg, siapapun yang kemudian ingin melobi, ingin menyogok Bawaslu-nya, jangan mau begitu kan. Kita harus benar-benar menjadi orang yang integritas di situ begitu, menjalankan amanah konstitusi. Ya, sehingga Anda bisa dibeli, wah itu bakal bisa kacau begitu kan ya. Ini yang seharusnya Bawaslu harus berhati-hati betul ya. Masyarakat ini ya membuat bentuk Bawaslu sebagai bentuk pengamanan, sebagai bentuk pengawasan di situ begitu kan, benar-benar dilakukan sebaik mungkin begitu kan. Nah, pertanyaan banyak dari netizen bertanya, di mana Bawaslu yang kemudian menjual itu begitu kan. Ini pertanyaan penting bagi kita begitu kan ya, untuk menelusuri apakah benar hal-hal seperti itu terjadi atau tidak begitu. Mari kita baca medianya. Ini salah satunya bahwa 2 orang komisioner Bawaslu Ogan Komering Ulu ya Oku Sumatera Selatan Sumsel ya dikabarkan melakukan transaksi jual beli suara dengan caleg DPRD kabupaten setempat. Mereka menyepakati 4.000 suara dengan harga 1,34 miliar. Wow.
Apakah benar seperti itu begitu kan ya? Ini semoga Bawaslu di sana berkomentar biar masyarakat titik temu menemukan titik temu begitu kan. Orang-orang seperti ini harus dipecat begitu kan. Ketua Bawaslu Samsul Kurniawan saat dikonfirmasi membenarkan ada dugaan jual beli surat suara pemilu di 2024 tersebut. Jelas mereka begitu kan. Sesuai informasi yang kami dapatkan, ada mekanisme internal yang akan kami lakukan terhadap kedua anggota Bawaslu tersebut, kata Kurniawan. Sesuai informasi yang berkembang di lapangan, caleg yang menjadi sasaran pelaku adalah pria berinisial M dari Dapil 1 Batu Raja Timur. Korban dimintai uang tunai senilai 1,3 miliar. Sebagai gantinya, kedua oknum komisioner tersebut menjanjikan 4.000 suara untuk korban. Wow. Ya, ini bisa jadi 4.000 begitu kan. Sedangkan di DPR yang membutuhkan ya 10.000, 15.000 sampai 20.000 bukan tidak mungkin akan didapatkan untuk lolos ke Senayan begitu kan. Tapi sayang seribu sayang, kalau hanya ini dilakukan 1,3 miliar untuk menyogok Bawaslu, maka saya kira ada indikasi-indikasi yang salah. Kenapa tidak memperhatikan rakyat? Karena ini suara rakyat, rakyat yang akan memilih di situ begitu. Percuma memilih dengan caleg dengan hasil yang curang, tiba-tiba begitu kan ya, tiba-tiba juga menghasilkan pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang korupsi begitu kan. Ini banyak-banyak yang hal-hal seperti itu, semoga saja ini terungkap dimanapun begitu kan ya. Bahkan saya pribadi, Bawaslu hari ini dan KPU harus benar-benar diaudit yang dibawa. Takut ada nuansa-nuansa yang bersifat politis begitu kan ya. Bersifat dugaan-dugaan yang ada selama ini. Ini kacau begitu kan. Kacau ya. Itu uangnya siapa? 1,3 miliar begitu. Apakah uang caleg? Kalau sudah jadi bagaimana dampaknya? Uang rakyat yang akan diambil di situ begitu kan. Tidak mungkin mereka akan ikhlas untuk seperti itu begitu. Kalau hasil nyogok pasti dapatnya nanti pasti nyogok begitu. Ini yang harus kita telusuri betul ya, bahwa demokrasi kita itu hari ini sudah kacau begitu. Untuk hal ini kami akan melakukan klarifikasi terhadap korban maupun pelaku berinisial F dan AK. Selanjutnya hasil klarifikasi akan dilaporkan ke Bawaslu RI untuk diambil tindak lanjut terhadap kedua komisioner. Bahkan untuk saat ini pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap 2 komisioner Bawaslu tersebut. Namun, keduanya hingga kini berhalangan hadir. Kurniawan memastikan apapun yang menjadi temuan terkait dugaan kecurangan di pemilu 2024 akan menjadi perhatian pihak penyelenggara terlebih dahulu. Setiap yang menyalahi ketentuan akan disidangkan melalui sentra penegak hukum terpadu Gakumdu. Jadi ya dipecat saja kalau sudah bermain seperti itu begitu kan. Dipecat saja. Jangan coba-coba bermain dengan sesuatu yang kemudian ada nuansa-nuansa yang bersifat politis dan sebagainya begitu. Jangan kasih ruang bagi orang-orang yang memainkan seperti itu. Jangan kasih ruang siapapun begitu kan. Karena nampaknya hari ini kalau ini dikasih uang, dikasih ruang, wah bisa kacau begitu kan ya. Bisa kacau begitu. Ya, maka di sini harus bergandengan tangan bersama-sama untuk menuju bagaimana demokrasi yang lebih jujur dan adil. Bayangkan, ini angka 1,3 miliar bukan angka yang sedikit. Kalau hanya membutuhkan 4.000 suara, kenapa tidak dioptimalkan dengan masyarakat? Ya, berapa masyarakat begitu kan? Ya, satu desa atau bagaimana begitu kan? Jadi kalau memang sudah tidak dikehendaki rakyat, jangan memaksa di situ begitu kan ya, dengan cara-cara yang tidak baik. Ini yang seharusnya kita kontrol. Demokrasi kita menciptakan dengan demokrasi yang baik. Demokrasi yang baik menghasilkan pemimpin yang baik. Tapi kalau demokrasinya dengan beberapa hasil curang dan sebagainya, maka menghasilkan pemimpin yang tidak baik juga begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.